Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini mata pelajaran Moga Dasar Ibu akan menjelaskan mengenai garnis. Sebelumnya ada yang sudah tahu garnis itu apa? Baik, Ibu akan jelaskan di sini. Garnis adalah hiasan untuk makanan berupa sesuatu berbentuk lucu dan unik yang bertujuan untuk menunjang penampilan sekaligus menambah selera makan. Selain itu, garnis juga biasanya dapat dimakan dan pada umumnya itu harus dapat dimakan. Adapun fungsi garnis yang pertama yaitu mempercantik tampilan hidangan sehingga membuat hidangannya lebih menarik. Yang kedua, membangkitkan selera makan seseorang untuk menikmati hidangan. Yang ketiga, fungsi garnis yaitu menambah rasa dan aroma yang khas pada hidangan. Yang keempat, garnis bisa dibuat dari bahan makanan yang diukur menjadi susunan gambar atau tulisan sehingga membuat hidangan semakin spesial. Yang kelima, garnis juga bisa memperlihatkan keahlian koki atau barista dalam menghidangkan makanan atau minuman. Adapun jenis-jenis garnis, yang pertama composite garnis. Composite garnis ini yaitu terdiri dari bermacam-macam bahan sebagai hiasan yang sesuai dengan makanan dasar. Bahan-bahan tersebut harus mempunyai perpaduan rasa dan aroma dengan makanan pokok atau bahan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, jenis-jenis garnis yaitu simple garnis. Simple garnis ini yaitu terdiri dari satu bahan atau lebih, biasanya terbuat dari sayur-sayuran, sereal, atau makanan-makanan yang sudah jadi, seperti krutong, bread, tart, dan sebagainya. Nah, di sini kalian bisa lihat pada gambar tersebut ada contoh dari jenis-jenis garnis. Yang pertama ini ada composite garnis. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan composite garnis dan simple garnis itu apa. Composite garnis ini kalian bisa lihat pada gambar. Di sini ada sebuah cake. Cake ini dihias menggunakan berbagai macam buah-buahan. Nah, inti dari composite garnis ini kan harus sesuai dengan bahan dasarnya. Di sini kan bahan dasar cake itu kan identik dengan rasa manis dan kalau bisa di garnisnya pun harus menggunakan yang berasa manis ataupun yang sesuai dengan cake tersebut. Terus yang kedua ini ada simple garnish. Bisa dilihat ya perbedaan antara simple garnish dan composite garnish. Simple garnish ini benar-benar simple. Bisa dilihat nih ya, di sini ada sebuah cake yang dihias menggunakan saus karamel yang hanya ditotol ataupun dititik-titikkan di piring tersebut. Selanjutnya ada prinsip garnish. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, dapat dimakan atau edible. Bahan yang digunakan untuk hiasan, terutama yang digunakan langsung pada makanan, harus dapat dimakan. Intinya dalam pembuatan garnish untuk sebuah makanan harus yang dapat dimakan. Yang kedua, menarik atau atraktif. Hiasan harus menarik, warna, tekstur, media, proporsi, alur, garis, dan dinamika harus sesuai agar hiasan mempunyai nilai seni tersendiri. Yang ketiga, harus cocok atau suitable. Hiasan ini harus sesuai dengan bahan dan jenis hidangan yang akan dihias. Prinsip ini seperti dari composite garnish. Yang keempat, ada centerpiece. Centerpiece ini harus betul-betul bisa menjadi pusat perhatian dari sebuah makanan tersebut. Yang kelima, ada tematis. Tematis ini adalah hiasan harus menunjukkan tema dari acara yang diadakan dan mempunyai maknanya. Selanjutnya ada syarat-syarat garnish. Yang pertama, bahan yang dipakai harus bahan yang segar, dapat dimakan, tidak berulat, dan bersih. Yang kedua, harus mengetahui jenis makanan yang akan dihias, sehingga bahan makanan yang akan dipakai sesuai dengan bahan yang akan dimasak. Yang ketiga, penggunaan warna yang mencolok dan menarik. Yang keempat, alat-alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan agar hasilnya bagus dan rapi dan mempesona. Yang kelima, besar hiasan dan hidangan yang akan dihias harus seimbang dengan besar ruangan dan tahu persis di mana hiasan itu akan diletakkan. Yang keenam, makanan harus kelihatan menarik dan tekstur lebih baik. Yang ketujuh, memberi variasi makanan yang memang mempunyai warna yang kurang menarik agar lebih menarik. Nah, poin terakhir di sini peralatan pembuatan garnish di sini bisa dilihat pada gambar. Yang pertama ini ada pisau ukir. Nah, pisau ukir untuk pembuatan garnish ini berbagai jenis macamnya ya. Bisa dilihat. Yang kedua gunting dan cutting board. Ini yang umum digunakan, tapi pada kenyataannya bisa lebih dari ini peralatannya sesuai dengan bentuk atau yang akan dibuat dari garnish tersebut. Alhamdulillah akhirnya materi kali ini tentang garnish sudah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh komentar di kolom komentar di bawah ini atau bisa langsung WA ke Ibu. Sekian.
materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.